Naila nampak kesal. Terdengar beberapa kali, putri Pak Handoko itu menghembuskan nafas panjang. Sekilas, ia melirik ibunya yang nampak sesekali tertunduk, menutup mulut, menyimpan tawa sepertinya, sebab gurit di pipi itu terlihat sedikit tertarik ke atas. Naila menggerutu. Ia panggil ibunya dengan isyarat pelan. Kedua alis terangkat dan kepala sedikit maju ke depan. Sementara Bu Sumarni hanya diam, menatap putrinya dengan tawa dan gilingan kepala lambat. Sepertinya Naila tak terima. Kali ini matanya benar-benar melotot dengan bibir mengerucut. Istri Pak Handoko itu kembali tersenyum, diam, lantas mengangguk dan menarik nafas panjang. Ibu bukan sedang membela Naila ataupun menyudutkan bapak. Tapi dugaan Naila itu benar, Pak, ucap Bu Sumarni terhenti. Loh, panggas Pak Handoko, namun hanya sebatas itu karena Bu Sumarni kembali berucap cepat. Dengarkan dulu. Ibu tahu bapak sangat pandai berhitung. Ahli malah kalau soal kalkulasi sawah. Tapi ini tentang wanita. Sekedar bapak tahu, haid itu ada siklusnya antara 21 sampai 35 hari. Nah, jika Hanum sudah berhenti haid sejak 16 minggu yang lalu, itu artinya sudah lebih dari 100 hari, ucap Bu Sumarni kembali terhenti. Wanita berusia lanjut dengan kulit pengeriput itu nampak terengah. Sejenak terdiam, lantas kembali menarik nafas panjang. Normalnya, ketika mengalami hal seperti itu, seorang wanita seharusnya tahu, jika bukan hamil, maka ia akan segera pergi ke dokter dan memeriksakan diri. Gitu loh. Jadi tidak semua hal bisa Bapak hitung seperti hasil panen sawah. Ada ilmunya. Dan Bapak tidak tahu. Bukan hanya Bapak. Tapi memang soal ini hanya wanita yang tahu detail kerjanya. Imbuh Bu Sumarni mencipta senyum di wajah putrinya. Pak Handoko sepertinya masih tak terima. Ia nampak menatap istrinya dengan rahang mengeras dan otot wajah menegang. Itu ada-adanya ibu saja. Karena ibu mau membela Naila, tandas Pak Handoko. Iramanya tinggi, terdengar gusar. Bu Sumarni menggeleng, menarik nafas panjang dan mata terpejam. Tak lama, karena beliau kembali mendongak, membalas tatapan suaminya dengan senyum hangat. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi coba besok, kalau Bapak mengantar Hanum periksa ke dokter, tanyakan dan bilang kalau Bapak baru menikahinya beberapa hari yang lalu. Apa mungkin jika sudah hamil 4 bulan? Memang dasarnya kalian saja, ucap Pak Handoko lantang. Namun seketika kembali terhenti saat Bu Sumarni berucap cepat. Sudah Pak, gak usah diperpanjang. Cukup tanya dan dengar penjelasan dokter. Tandasnya tegas, memaksa Pak Handoko diam berkeming dan kembali menghisap rokok sependek ruas jari. Naila dan Sinta seketika saling menatap, tersenyum dan kedua alis terangkat. Pada Bu Sumarni, mereka memang selalu bangga dengan sosoknya. Ibunya itu selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus berucap tegas. Naila yang sejak semalam tidak mendapat kabar dari Dika, nampak mondar-mandir di kamar. Sesekali ia duduk di ranjang, lalu pergi ke balkon. Terkadang ia juga nampak berdiri di depan meja rias dengan HP yang tak lepas dari tangan. Alisnya menurun dengan mata terpejam lama, sebelum akhirnya mendongak berkaca-kaca. Untuk kesekian kali, Naila menghubungi Dika. Namun tetap sama. Nomor itu tidak aktif atau memang sengaja dimatikan. Sebelum berdiri, Naila nampak menelungkupkan kepala ke atas meja rias. Lantas bangkit dan segera mengambil jaket. Juga tas kecil yang tergantung di balik pintu. Nai, panggil Sinta. Ia nampak memegang sebotol susu dari dapur.
Untuk Sultan sepertinya. Iya mbak, sahut Naila pelan, menoleh dengan mata yang berkedip lambat. Mau kemana? Tanya Sinta. Dahinya berkerut, heran melihat iparnya berjalan tergesa di waktu subuh. Sinta nampak memanjangkan langkah, menghampiri Naila yang berdiri kebingungan. Mau kemana? Tanya Sinta, mengulang pertanyaan yang sama. Itu mbak, mau ke, ucap Naila gamang. Suaranya tak jelas. Kemana? Masih petang loh, Nay, imbuh Sinta. Alisnya merapat dan kepala sedikit miring ke kanan. Naila tergagap. Dalam beberapa saat, ia terdiam dengan tarikan nafas panjang. Mau pulang dulu, mbak. Dari semalam, Mas Dika tidak bisa dihubungi. Aku khawatir dia sakit atau kenapa-napa. Sinta tersentak. Matanya melebar dan mulut sedikit terbuka. Nomornya aktif. Tidak aktif, sahut Naila menggelengkan kepala pelan. Kamu mau naik apa? Tukar Sinta setelah menghembuskan nafas berat. Naik motor mbak, tolong pamitin ibu ya. Insya Allah nanti aku kesini lagi, jawab Naila bergegas, melanjutkan langkah dengan merapatkan kancing jaket. Sinta hanya mengangguk, mengantar kepergian iparnya sampai teras dan berlari ke kamar saat sayup mendengar suara tangisan Sultan. Hampir pukul 6 pagi saat motor metik berwarna putih itu berhenti di depan sebuah rumah. Tak besar, terbilang kecil malah. Bahkan belum benar-benar rampung, dengan lantai yang masih plester dan cat tipis. Mungkin lebih tepatnya disebut sebatas cat dasar. Biar cukup, yang penting dindingnya sudah sedikit berwarna. Seloroh nikah 2 bulan lalu, ketika tiba-tiba pulang dengan menenteng cat ukuran 25 kg. Kala itu Naila hanya tersenyum, miris tapi tak apa. Tekadnya kuat untuk tetap mendampingi suami dalam segala hal. Bahkan ketika kakaknya seringkali meragukan, cintamu itu buta. Hidup butuh biaya, Nay. Realistis. Namun Naila hanya diam. Baginya, asalkan Dika tidak nganggur dan bertanggung jawab, itu sudah cukup. Naila berjalan meniti 2 anak tangga. Di teras, istri Dika itu celingak-celinguk. Bingung melihat pintu yang masih tertutup rapat dan sepertinya memang tidak ada orang di dalam. Namun ia tetap mengucap salam setelah menarik nafas panjang. Assalamualaikum mas, ucap Naila sedikit keras, mengetuk pintu kayu berwarna coklat. Namun sepertinya dugaannya itu benar. Dika tak ada di rumah. Ia lantas segera duduk di kursi panjang yang ada di teras rumah, mengambil handphone dari saku dan mencoba kembali menghubungi suaminya. Namun tak berbeda. Nomor itu masih sama seperti tadi, belum aktif juga. Di saat Naila tengah kebingungan, mengetuk-ngetukkan jemari tangan ke kursi, dan kepala yang sesekali tertunduk, tiba-tiba ia mendengar suara motor berlonggo sayap tunggal, berjalan mendekat. Dika, iya, lelaki itu nampak melambatkan motornya saat melihat Naila duduk menunggu di teras. Lantas kembali melaju pelan dengan dada bergemuruh kencang. Assalamualaikum, Nay, ucap Dika. Tersenyum setelah berdiri dan menginjak tuas standar tengah dengan kaki kanan. Naila berdiri menyambut suami dengan senyum tipis. Waalaikumsalam mas, sahut Naila, meraih tangan sang suami dan segera mencium punggungnya. Kenapa tidak bilang kalau mau pulang? Kan bisa tak jemput, ucap Dika, seketika membuat istrinya itu bersungut dengan otot wajah menegang. Bagaimana caranya ngabarin? Nomor Mas Dika saja tidak aktif, sahut Naila, memalingkan muka dengan bibir mengerucut. Maaf, aku lupa kalau HP-ku mati, ucap Dika gamang. Naila diam, beberapa kali ia nampak menarik nafas panjang dengan mata terpejam. Lah, ini dari mana? Tukasnya, setelah beberapa saat. Ini sudah bulan Februari sayang,
Aku harus mulai mempersiapkan anak-anak untuk ujian akhir, ucap Dika seketika terhenti. Jadi, pangkas Naila cepat, memaksa Dika tersenyum dan segera mengelus rambut istrinya. Jadi, aku tadi berangkat pagi-pagi setelah subuh untuk memberikan les tambahan, imbuh Dika dengan kepala sedikit miring ke depan. Naila bergeming melihat Dika dengan seksama dari ujung rambut hingga kaki. Dengan rambut acak-acakan dan sendal jepit hijau itu, tanya Naila. Dahinya berkerut dan kedua alis terangkat. Iya, untuk ukuran berangkat kerja, Dika hanya tercermin dari pakaian dan tas hitamnya saja. Itu tadi aku buru-buru sayang. Tidak sempat mandi, jawab Dika cepat, tergagap dan suaranya tak jelas. Naila nampak kembali mengerutkan dahi. Diam cukup lama dengan mata yang tak lepas dari suaminya. Tidak sempat mandi dan masih memakai seragam kemarin. Tukas Naila seketika membuat Dika tersentak dengan mulut sedikit terbuka.